adik-adik semua. Apa kabar? Mbak Ika apa kabar? Baik Mas Jerry. Mbak Ninu apa kabar? Puji Tuhan baik. Nah, ini ada Bu Dresti juga nih. Bu Dresti apa kabar Bu Dresti? Wah, semangat sekali. Semangat sekali ya. Iya. Balik lagi sama kita nih guru-guru sekolah minggu GKJ Pekalongan. Sebelumnya kan tadi udah kenalan ya dari Mas Jerry manggil ya Mas ya. Ya, Mau disebutin lagi gak nih Mas kira-kira? boleh? Ya. Boleh ya. Ada Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo. semuanya. Ada Mas Jerry. Halo. Ada Mbak Nino, halo. Dan ada Bu Dresti. Nah, ini kita tuh ngapain sih Mbak di sini? Kita lihat di depan ada apa kita? Oh iya, Ada ada apa telur, Ada telurnya. ada kelinci. Kita ngapain sih di sini, Mbak? Wah, ramai Apa banget kita ya mau Mbak. Ngapain ya? Ngapain Mbak ini Mbak? Hari ini kita akan merayakan Paskah, hari Paskah ya. Nanti kita ada apa saja ya Mbak Nino? Oh, berarti ini ada Paskah itu kita mesti nyanyi-nyanyi Mbak. Iya. Terus apalagi ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Itu dengerin firman Iya Tuhan. pasti. Dan kalau Paskah itu biasanya kalau GKJ Pekalongan tuh gak afdol kalau nggak ada lomba ya nggak Mas? Ya, Mas Itu lomba-lomba yang bikin kemarin. seru ya Mbak Nino ya Iya. Mas. Tahun ya. lalu kita ada lomba apa sih? tahun lalu itu kayaknya kita lomba menghias telur. Ya, Terus pada apa telur. lagi ya? Aku lupa satunya itu. Ada apa ya, Mas Ada Jerry? bikin poster ya kemarin Oh, ya. Iya, buat bikin poster. Gak kerasa ya Mbak Mas, kita udah 1 tahun gak yang ketemu lalu. sama adik-adik sekolah Iya, minggu. Kangen nggak ya Mbak? Kangen banget Wah, rasanya. semua pasti Semoga kangen. semoga corona ini cepat berlalu ya Ya, Mas ya amin. Mbak ya. Amin. Nah, kayaknya belum afdol nih kalau kita belum nyanyi-nyanyi nih Mbak. Yuk biar Yuk, semangat nyanyi. yuk. Yuk kita nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyi lagu hati yang gembira yuk karena kita sedang gembira ya. Ya, bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, asik tapi semangat yang patah. Keringkan tulang, gak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Wah, udah happy banget nih kayaknya Mbak ya. Sudah makin semangat ya. Iya benar banget. Tapi Mbak sebelumnya nih sebelum lanjut nih, tadi kan Mbak Ika bilang ini tuh kita mau ibadah Paskah. Kira-kira adik-adik tuh udah tahu belum ya Paskah itu apa? Mas Jerry, Paskah itu apa sih Mas? Apa ya? Paskah itu apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Paskah itu
Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Iya, iya. Jadi berarti hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus bangkit? Emang Tuhan Yesus kenapa? Sebelum bangkit Tuhan Yesus menderita dulu loh. Mas Menderita Jerry, apa, Mbak? Mas Nino, Mbak Nino. Iya. Oh, gitu. Tuhan Yesus sebelum bangkit itu menderita. Dia memikul salib, berjalan naik ke Bukit Golgota, lalu disalibkan. Tangan dipaku dan juga kaki juga dipaku loh. Wah, pasti menderita sekali ya, Mbak. sekali. wah kalau gitu gimana nih kalau kita nyanyi lagu Tanda Paku, Mbak? Iya. Buat memperingati menderitanya Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa kita semua. sebagai anak sekolah minggu. Yuk kita nyanyi Tanda Paku yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita nyanyi sekali lagi yuk, Mbak. Yuk, Mas. Gerakan ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, kan kita udah tahu nih Paskah itu apa. Kita juga udah muji nama Tuhan nih, Mas, Mbak. Iya. Kayaknya kalau buat lanjut ke acara berikutnya kita harus doa pembukaan dulu nih. Iya. Kita Nah. panggil siapa, Mbak Nino? Kita panggil Bu Asih yuk buat doa Iya, pembukaan. yuk. Bu Bu Asih. Asih. Gimana ini? Mau doa pembukaan, bukan ini kita ada ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Oh, iya. Nah, kita mau dengar doa dari Bu Oh, Asih. tadi belum berdoa ya? Belum, Oh, Bu. belum berdoa. Berarti kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa kita akan menyanyi dulu. Ya. Biasanya anak-anak lagunya apa ya? Oh, pakai jari. Oke. Nanti memperagakan ya. Yang enggak pegang mic memperagakan. Ya, gimana Ibu jari? Gitu ya Mbak Dresi ya? Coba. Oh, situ. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Saat ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di dalam merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah menebus dosa kami, Tuhan telah bangkit bagi kami, sehingga membangkitkan kebahagiaan bagi kami. Biarlah kami semua anak-anak-Mu bangkit di dalam Engkau, bangkit di dalam melayani Engkau, bangkit di dalam mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami, di dalam setiap langkah-langkah kami. Berkatilah ya Tuhan, bila saat ini kami semua anak-anak Komisi Anak GKJ Pekalongan merayakan Paskah di hari ini, sehingga acara Paskah dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan senantiasa menjadi pegangan hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ase. Terima kasih, Bu Ase. Sama-sama. Nah, Mbak Ika, Mas Jerry, Iya, Mbak tadi Nunung. kan kita udah memuji nama Tuhan, Iya. udah berdoa. Terus sekarang kita mau mendengarkan firman Oh, Tuhan. Akan dibawakan oleh siapa ya, Mas Jerry? Oleh Pak Pendeta Dwi Argo Mursito pastinya. Oke, tapi katanya nih Mbak, katanya Kenapa Mbak Nini? sebelum kita dengerin firman Tuhan itu ada yang mau mengisi pujian loh. Oh iya, dari Bencili Dari Bencili SD SD Masehi Masehi ya? Oh gitu, judulnya apa sih Mbak Mas? Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita tonton. Yuk. Habis Yuk, itu kita langsung tonton. firman yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Argo. Terima
Saudara-saudara semua, teman-teman dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, segenap keluarga besar Komisi Anak GKJ Pekalongan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita merayakan Minggu Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah kali ini. Sebelumnya, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di saat kami bersukacita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon agar Tuhan Allah memberikan kemampuan kepada kami, agar tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami yakin Tuhan Allah akan terus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang kebangkitannya kami rayakan hari ini. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal hari Paskah, tentu kita sudah tahu arti dari Paskah, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Maka seringkali ada gambar yang berikut ini teman-teman. Coba kita saksikan gambar yang berikut ini. Di sana ada kubur yang terbuka. Batu yang semula menutup kubur itu sudah bergeser. Lalu ada Yesus yang tampil keluar dari dalam kubur dengan gagahnya. Nah, tentu teman-teman sudah pernah melihat gambar yang sangat terkenal ini. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus dari kematian. Tetapi, kalau kita belajar dari Injil, sebenarnya tidak ada yang melihat adegan ini secara langsung, teman-teman. Para murid Yesus itu tidak melihat Yesus keluar dari makam, dari kubur. Nah, maka ada gambar yang kedua, kita saksikan bersama-sama. Ini gambar yang kedua. Di sana hanya ada pintu kubur yang terbuka. Kalau tadi itu kan ada Tuhan Yesusnya ya. Nah, di gambar ini sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Nah, Yesus kemana? Nah, akan kita dengarkan bersama, baca bersama dari firman Tuhan. Mari kita simak Yohanes pasal yang ke-20. Silakan teman-teman yang di rumah, di dekatnya ada Alkitab, bisa membuka bersama-sama. Yohanes 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah tentang kebangkitan Yesus. Beginilah bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi teman-teman, ada seorang murid perempuan bernama Maria Magdalena. Dia pagi-pagi benar pergi ke kubur, dan dia melihat batu telah diambil dari kubur itu. Ya. Batunya sudah bergeser dari pintu, seperti gambar ini. Lanjutkan ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti teman-teman, Maria Magdalena itu belum percaya bahwa kubur kosong ini adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Maria malah salah sangka. Dia mengatakan Tuhan Yesus telah diambil orang dan gak tahu dipindah kemana. Yesus jenazahnya dicuri oleh orang, entah siapa, entah dibawa kemana. Maria Magdalena tidak mengetahuinya.
Jadi bayangkan waktu itu Maria Magdalena datang ingin ketemu Yesus, tapi Yesus sudah nggak ada. Dia mengira jenazah Yesus dicuri oleh seseorang. Berarti Maria tidak pernah melihat Yesus keluar kubur. Yang dilihat hanyalah batu yang sudah dipindahkan. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Jadi ada murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, dia melongok ke dalam. Dia ngintip ke dalam kubur itu, dan dia juga tidak melihat Yesus. Yohanes hanya melihat kain kapan terletak di tanah. Setelah Maria Magdalena, yang kedua adalah Yohanes. Dua-duanya tidak melihat Yesus. Apakah betul bahwa Yesus itu dicuri oleh seseorang? Kita lanjutkan kisahnya. Ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Tadi kan gambar kuburan dari luar. Nah, sekarang ada gambar yang ketiga. Kuburan itu nampak dari dalamnya. Pintunya sudah terbuka, lalu ada kain kapan yang tergeletak. Ada kain peluh yang sudah tergulung. Ini yang dilihat oleh Yohanes dan juga Simon Petrus. Baik Maria Magdalena, baik Yohanes, bahkan Simon Petrus sudah masuk ke dalam kubur pun mereka tidak melihat Yesus. Yang mereka lihat hanyalah tanda-tanda bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Ayat yang ke-9 dan 10 yang terakhir. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketiga saksi mata dalam kisah Paskah tidak pernah melihat Yesus. Mereka hanya melihat tanda-tandanya. Kubur kosong, batu terbuka, kain peluh, kain kapan. Yesusnya nggak kelihatan. Nah, apakah kita yang hidup hari ini juga yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari kematian? Coba teman-teman di rumah, percaya nggak Yesus itu bangkit dari kematian? Yesus hidup dari kematian. Barangkali memang kita tidak pernah melihat wajah Yesus secara langsung, nggak pernah melihat tubuh Yesus secara langsung. Tetapi untuk bisa percaya bahwa Yesus bangkit, tidak harus melihat langsung. Yang bisa kita lihat adalah tanda-tanda bahwa Yesus telah bangkit dan menang dari kuasa kematian. Nah, kalau dulu kan kita bisa melihat kuburnya, ada batu yang terguling, ada kain kapan, kain peluh. Nah, kalau sekarang, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda bahwa Yesus sudah bangkit? Apa kita harus ke kubur Yesus di Yerusalem sana? Ya, tidak juga. Saat ini, hari ini, Tuhan Allah juga hadir dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat dari tanda-tanda setiap hari yang bisa kita saksikan. Teman-teman,
kita semua diberikan tubuh yang sehat. Semua sehat ya, yang di rumah ya? Wah, sip, sehat semua. Kalau tubuh kita sehat, itu kan bisa kita maknai sebagai tanda bahwa Tuhan Allah itu ada, hadir dan memberikan berkat kepada kita. Maka kalau tubuh kita sehat, ya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, contoh yang lain, teman-teman silahkan melihat kakak atau adik di sebelahnya. Atau melihat papa mama, bapak ibu yang menemani teman-teman Paskah pada hari ini. Atau mungkin ada yang ditemani oleh simbahnya, kakek atau neneknya. Silahkan dilihat teman-teman di rumah. Diamati apakah kakak adiknya, bapak ibunya atau kakek neneknya itu tersenyum. Nah, semoga tidak sedang cemberut ya. Coba kita lihat, mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik dan mengasihi kita. Nah, di saat kita melihat orang-orang yang terkasih, yaitu kita sedang melihat tanda-tanda bahwa Allah itu hadir dan memberkati kita. Maka, mari kita juga bersyukur, mengasihi kakak atau adik, mengasihi bapak ibu kita, mengasihi kakek nenek kita, keluarga kita adalah bukti tanda bahwa Yesus sudah bangkit. Teman-teman juga pasti punya mainan di rumah, atau punya teman-teman bermain di kampung, di sekolah, dan seterusnya. Semua itu hal yang menyenangkan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan Allah itu hidup, hadir, dan memberkati kita. Bahkan kita bisa melihat alam yang indah di sekitar kita. Itu pun adalah tanda bahwa Tuhan Allah ada dan memberkati kita semua. Jikalau demikian, nggak perlu melihat Yesus baru kita percaya. Cukup dengan melihat tanda-tanda dalam kehidupan setiap hari, kita sudah cukup yakin, percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Yesus memberkati kita semua, dan kita semua diajak untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat dan setia hanya kepada Allah. Teman-teman semua siap ya? Jadi anak-anak yang baik, yang taat dan setia kepada Tuhan? Siap? Oke, siap. Mantap. Dan akhirnya teman-teman, mari kita merayakan Paskah dengan sukacita dan menjalankan kehidupan kita penuh iman kepada Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Meskipun kami tidak pernah melihat wajah atau tubuh Yesus secara langsung, seperti para murid pada waktu itu. Namun kami boleh melihat tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami yang Tuhan berikan kesehatan, melalui orang-orang yang terkasih kami, khususnya anggota keluarga, melalui sahabat-sahabat kami, bahkan alam semesta yang indah ini. Kami boleh melihat langit, kami boleh melihat awan, boleh melihat hujan, burung-burung yang berterbangan, hewan-hewan di sekitar kami, tumbuh-tumbuhan yang indah, bunga-bunga yang juga indah. Semua itu adalah bukti, tanda bahwa Allah itu hadir dan memberkati kami. Jikalau Allah memberkati kami, maka ajarlah kami ya Tuhan, untuk bisa hidup dengan penuh syukur, dengan cara hidup menjadi anak-anak yang baik, yang taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Allah atas firman-Mu, dan kami yakin Allah memberkati kami senantiasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian, yang akan terus hadir memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Nah Mbak Mas, ini kan berarti kan Kristus udah bangkit nih dari Iya. kubur. Berarti kita udah menang dong. Iya. Kita menang dari mana sih Mbak? Dari apa gitu? Dari kuasa gelap. Oh Iya. gitu. Berarti Kita sudah
udah kalah ya kuasa Iya. gelapnya, kalah sama Kristus Nggak gitu berani ya. lagi tuh ya. Iya, sama kita udah nggak Iya. berani, apalagi kita anak sekolah minggu ya, ya Iya. Mas ya. Pasti. Terus kira-kira kita mau nyanyi nih Mas Yiri, mau nyanyi lagu apa ya yang cocok Kita kira-kira Mas? nyanyi lagu Ku Menang gimana? Oke, boleh. Yuk, Yuk. kita nyanyi lagu Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Nah, Mbak Mas tadi kan di depan kita udah kayak nyinggung-nyinggung nih Paskah gitu kan. Iya. Komisi anak tuh pasti ada lomba ya kan Mas? Nah, itu Iya, yang Mbak. ditunggu. Nah, tahun Mbak ini Nino. lombanya apa ya kira-kira? Apa ya? Tahun ini, aduh belum tahu ini Mas. Coba kita panggil aja yuk Bu Wiwit buat ngumumin lombanya. Bu Bu Wiwit. Iya. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi. Nah, ini tadi sudah Firman ya Mbak Nino ya? Sudah. Ya sudah. Ya, sudah nyanyi ya Mbak Ika ya. Apalagi ya yang kurang kalau mau Paskah? Lomba. Apa ya? Lomba. Ibu bawa apa ini ya? Kira-kira apa ya? Coba apa? Ada yang tahu? Nah, Telur. ini gambarnya telur. Iya. Apa ya? Coba kita buka ya. Ada tulisan apa? Oh, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oh, berarti itu kartu ucapan Paskah ya, Bu? Iya, betul. Ini adalah kartu ucapan Paskah. Nah, adik-adik, tahun ini lomba kita adalah buat kartu ucapan Paskah. Siapa aja yang boleh ikut? Semuanya boleh ikut. Boleh ya? Boleh. Ya, semuanya boleh ya. Oh, Bu Dresi mau ikut boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh enggak? Semua boleh ikut ya. Semua harus ikut. Nah, tapi gimana? Yo, kalau untuk yang adik-adik kelas playgroup gimana? Mas Heri? Yang kelas playgroup mungkin bisa dibantu sama ayah, ibu atau kakaknya. Ya, boleh. Untuk kelas playgroup boleh dibantu oleh ayah, ibu, atau kakak. Nah, tapi ada syaratnya loh adik-adik. Jangan ngeprint ya. Gambarnya jangan ngeprint. Ini loh bagus tuh. Karya sendiri. Walaupun jelek enggak apa-apa. Tapi karya sendiri. Buat memuliakan siapa? Tuhan. Nah, ditunggu ya karya-karya adik-adik semua. Di mana? Di gereja. Bisa juga dikumpulkan pada ibu guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Misalnya kalau kelompok Eden. Siapa kelompok Eden? Saya Bu, saya kelompok Bu Eden. Nino, Mbak Nino bisa. Siapa lagi yang paling terkenal di kelompok Eden?
Bu Agus bisa. Terus kalau di kelompok Nasaret, Bu Dresti bisa, Bu Dini bisa. Kalau untuk Betani, nah ke Mbak Ika bisa. Galilea, ke Mas Jerry juga bisa ya. Atau kalau adik-adik ini mau, bisa juga diantar ke kantor gereja. Ada tanggal terakhirnya nggak Bu? Dikumpulin kapan? Ada. Ditunggu sampai tanggal berapa? 11 April 2021. Dan juga di tanggal 11 April 2021 nanti adik-adik juga akan terima apa? Bingkisan dari Komisi Anak. Apa ya? Disebutin enggak kira-kira ya? Bingkisannya Disebutin apa? Kira-kira enggak ya? Loh ini loh, kayak ini. Biasanya kalau dapat ini ada apanya? ada telurnya. Ada telurnya. Nah, bagi yang mau nanti ya, ditunggu ya. Tanggal 11 April 2021. Paling lambat jam 10 pagi. Nah, itu ya adik-adik, jangan lupa ya, ditunggu karya-karya kalian oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu. Terima kasih Bu Wiwit. Nah, sebelumnya kita mau minta tolong Bu Wiwit sekalian nih buat doa penutup. Mau nyanyi dulu apa mau doa? Doa dulu Bu. Nah, baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah bersukacita di dalam Paskah tahun ini. Nah, sebelum kita berpisah dalam acara ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam acara Paskah Anak ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menaungi kami. Kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga walaupun di dalam pandemi ini ya Bapak, adik-adik tetap dapat sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk memberkati orang tua kami, terlebih di masa pandemi ini ya Bapak, kiranya juga Engkau selalu menyertai dan memberkati. Tuhan, kami serahkan semuanya intan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu selama ini. Ampunilah Tuhan dosa kesalahan kami, semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Jangan lupa ya adik-adik ya. Bu Wiwit jangan pergi dulu, kita mau nyanyi lagu Kumenang lagi nih Bu. Tapi adik-adik harus ikut ya, kita nyanyi lagu Kumenang dengan gerakan dan dengan semangat. Ya kan Mas Jerry, ya kan Mbak Ika? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala